Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa semangatnya untuk tetap beribadah, semangatnya untuk tetap memuji nama Tuhan, semangatnya untuk tetap terus melekat kepada Allah kita. Semua yang di rumah saya berharap tetap sehat, tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan saya akan mengundang setiap kita bisa mempersiapkan diri sungguh-sungguh di dalam Tuhan, walaupun beribadah secara online tetapi hadirat Allah tetap nyata dan kita kuduskan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Jika jemaat sekalian di rumah tidak memiliki Alkitab, tetapi di LCD kita sudah ada ya. Saya akan membacakannya, jemaat sekalian akan menyimaknya dan memperhatikannya. Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita tahu Yeremia berharap dan dia percaya Tuhan akan melepaskan penderitaannya untuk bangsanya. Saat ini kita juga percaya Tuhan akan melepaskan penderitaan yang dialami oleh umatnya di Indonesia, dan kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita akan naikkan pujian ini. Allah sanggup. Mari katakan dengan imanmu. Apa yang tak pernah dilihat mata? Yes. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya berharap semua yang di rumah bisa bersukacita menaikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Berikan sukacita kepada anak, istri, suami, dan semuanya. Amin. Kita bersukacita. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi katakan, Allah kita sanggup. Sanggup Yes. melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak
Kuasanya tak Yes. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi Allah kita yang selalu sanggup memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Yes, amin. Dunia saat ini membuat kita ketakutan dan menjadi khawatir. Tetapi Allah kita sanggup melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tetap Allah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan dia tetap setia menemani kita di saat situasi kita seperti apapun. Mari kita menyembah Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Mari siapkan hatimu memuji, menyembah Dia, naikkan korban syukurmu di hadapan. Katakan, Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Benar Tuhan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Sembah Engkau Yesus. Katakan hanya Dia yang patut untuk disembah. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Katakan kau akan tetap menyembah Dia. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, gak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau saja Tuhan. Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Engkau yang layak Engkau tetap Allah, Engkau yang setia Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lain di hidup kami Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, katakan sekali lagi dengan imanmu Tuhan, Kau tetap Allah di hidupku walaupun dunia bergoncang sekalipun. Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah,
setiap hidup kami Tuhan. Panjang setiamu atas hidup kami Tuhan. Terkadang Tuhan kami tidak menjadi setia ketika badai itu datang di dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami kecewa, seringkali kami mengatakan kenapa Tuhan meninggalkan kami. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tetap Allah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tetap setia menemani kami di dalam situasi seperti apapun. Engkau tahu kesulitan kami, Engkau tahu kelemahan kami, dan Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terus menjaga kekudusan hidup kami. Biarlah kami boleh tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Tuhan, kalau Yeremia memiliki keyakinan, pengharapan yang pasti di dalam Engkau, masa depan itu pasti ada untuk bangsa Israel. Hari ini pun kami percaya Tuhan, pengharapan dan masa depan yang baik itu ada bagi setiap umat Tuhan. Asalkan kami mau hidup benar di hadapan-Mu, asalkan kami mau mendekat kepadamu, melekat kepadamu Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar Tuhan. Asalkan kami mau tetap setia melayani Tuhan, agar kami tetap setia untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan, saat ini umat-Mu mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang berbicara kepada mereka secara pribadi. Yang lemah boleh dikuatkan saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Yang putus pengharapan saat ini boleh sungguh diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pak Cakra akan menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Taruhkan kuasa di dalam lidah bibirnya Tuhan. Apa yang diperkatakannya sungguh keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami. Walaupun dunia saat ini sedang bergoncang Tuhan, dunia yang penuh dengan ketakutan saat ini, anak-anak Tuhan tetap berada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Kami hanya mau berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Biarlah lawatan Tuhan terjadi, Roh Kudus Engkau bekerja, bergerak secara luar biasa pada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, Engkaulah harapan hidup kami Tuhan. Kita bisa menjalani hidup kita sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena Tuhan yang menolong kita. Bukan dengan kekuatanku, Aku itu di hadapan Tuhan. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Katakan dengan imanmu. Engkaulah kuatku, Dia yang selalu menopang hidupmu. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dialah harapan hidupmu. Dalam hidupmu, Katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan dan akui di hadapannya. Kau tidak bisa hidup tanpa Tuhan di samping. Yes, benar Tuhan. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
Baik, salam saudaraku sekalian. Haleluya. Tuhanlah harapan kita. Amin. Saudara diberkati oleh pujian yang ada di rumah maupun yang di gedung. Haleluya. Kalau begitu, saudara boleh tepuk tangan dulu sebentar. Luar biasa, Tuhan dahsyat. Amin. Kalau begitu saudaraku, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkaulah harapan kami. Kalau kami melihat situasi terkini, untuk mengatakan harapan itu kecil, tapi kami percaya selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan kami sebentar mau belajar dari Engkau ya Tuhan, yang telah mengambil tubuh manusia, dan Engkau tetaplah Allah yang telah menjadi contoh teladan bagi kami, bagaimana tetap memiliki pengharapan walau salib harus dilewati. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang kecil ini supaya bisa memaparkan kehebatan, kebesaran Tuhan yang luar biasa besarnya. Dan biarlah hikmat-Nya dituntun oleh Roh sehingga pengertian dapat dimiliki oleh umat, sehingga hamba-Mu mendapat menyampaikan seluruh hati Tuhan untuk hari ini. Dengan memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi kami semua yang hari ini sedang dalam kondisi yang COVID. Terima kasih Tuhan. Biarlah kondisi COVID pandemik ini tidak membuat kami kendor, tapi kami terus percaya kepadamu. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang mencintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Tanpa panjang lebar saudaraku sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Terambil dalam perjanjian baru saudaraku, dalam Kolose 2 saudaraku. Ya, Kolose jangan lupa ya. Ya. Kolose 2, nah ini Alkitabnya udah mulai robek-robek punya saya. Ya. Saya undang semua bangkit berdiri, Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 saja saudaraku. Di sini ayat 6 sampai 15, tapi kita baca dari 8 saja. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dia diam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu telah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Berbahagialah mereka yang sudah membaca. Sudah kita membaca ya saudaraku. Hari ini setidaknya kalau ditanya sudah baca firman Tuhan hari ini? Sudah. Gitu ya. Tetapi bukan hanya membaca tapi merenungkan. Terlebih lagi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosanna, haleluya. Baik, yang pertama saudaraku, saya ingin mendahului dulu dengan sebuah yang agak saya selidiki, kata hati-hati di situ. Jadi ayat 8 dikatakan, 2 ayat 8 katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini penekanannya di sini ya. Tetapi tidak menurut Kristus. Nah, saya ingin menekankan dulu kata hati-hati itu setelah saya selidiki saudaraku sekalian. Kata filsafat baik gak? Oh, filsafat itu baik. Pancasila itu filsafat. Pancasila itu filsafat.
Tetapi filsafat yang terdapat dalam, kalau orang kita para pendeta bilang, serpihan-serpihan kebenaran. Walaupun Pancasila itu bukan kebenaran, tapi dia ada serpihannya. Kita disuruh adil nggak? Adil. Suruh berdamai nggak? Berdamai. Suruh bersatu nggak? Mengakui Tuhan nggak? Kan semuanya tetap. Tetapi filsafat yang dimaksud ini adalah filsafat yang terjadi dalam kejadian orang Kolose saat itu. Jemaat Kolose pada saat itu adalah jemaat yang mulai tercampur aduk dengan pengetahuan-pengetahuan atau filsuf atau orang-orang yang berbagai aliran saat itu. Makanya ada dimensi-dimensi yang berbeda, ada pemahaman-pemahaman yang sekarang yang berbeda. Kalau saudara tahu tentang saya harus terbuka ya, maksudnya tentang kartu, hidup kita ditentukan oleh kartu. Pernah saudara tahu ketika kita menonton itu ya, waktu peramal itu, wah kamu hari ini karena kamu pilih kartunya begini, kamu hari ini akan diberkati. Hebat. Terus kalau kartunya jelek, gambar buruk, kamu hari ini akan sial. Nah, banyak di antara orang-orang percaya. Bahkan zodiak-zodiak juga orang masih percaya. Padahal kebenarannya tidak mutlak. Tetapi mengapa kita percaya pada zodiak? Bukan kita ya, maksudnya masih ada orang yang percaya pada zodiak. Itu, saudaraku. Ada juga orang yang tradisi-tradisi. Di tradisi-tradisi, saya tidak bilang tradisi itu tidak baik, baik. Tetapi ada tradisi-tradisi yang tidak alkitabiah. Yang dilawan Paulus ini adalah tradisi-tradisi seperti itu. Jadi kita harus bawahi dulu ya. Kita jangan sampai salah persepsi. Ini yang dimaksud Paulus adalah segala tradisi yang tidak mengakui keilahian Tuhan begitu. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan kata hati-hati di situ saudaraku sekalian. Artinya ada blepo atau bahasa Yunani blepo itu yang nggak bikin. Tapi artinya melihat. Tapi melihat juga bukan berarti hanya melihat, tetapi dengan sesama memperhatikan, dengan penuh kewaspadaan, tetapi juga dengan kesadaran. Tetapi bukan hanya kesadaran, tapi kita mengingat apa yang sudah terjadi. Banyak di antara kita setelah terjadi satu, itu kejadian berikut, kesalahan kita ulangi lagi. Itu yang namanya bukan blepo, bukan waspada atau hati-hati. Umat mesti jeli melihat fenomena ajaran-ajaran yang berkembang hari ini. Jangan lupa ajaran-ajaran yang sesat juga sudah lahir di gereja. Ya. Ada salah satu di channel YouTube itu menyampaikan tentang gereja-gereja sesat. Dan itu lahir di gereja. Dan mereka adalah orang-orang Kristen pada mulanya. Nyanyi lagu rohani, mungkin juga pelayanan, dan mungkin dia udah habis-habisan melayani, tapi buktinya mereka mengingkari keilahian Kristus. Oleh sebab itu saudara mesti jeli. Jika saudara tidak jeli, maka kekristenan dan sekuler itu tidak lagi jaraknya. Maka terus sekuler akan terus memepet kekristenan, bahkan Kristen akhirnya kebenaran itu semakin lama semakin toleran. Hati-hati jika kekristenan kita mulai toleran. Karena penekanannya dunia itu adalah kemanusiaan, bukan keilahian. Jangan lupa, dari sejak semula Tuhan itu mau memimpin manusia sendiri. Tetapi pemberontakan Israel karena memilih raja saat itu membuat manusia berjauh dengan Allah. Oleh sebab itu kita perlu melihat. Dan ajaran-ajaran itu tidak jauh. Ajaran-ajaran itu ada di gereja. Kalau saya kasih ilustrasi, kalau saudara pernah melihat anak-anak waktu kita masih SD waktu kita mau menyeberang jalanan, kita kan lihat kanan, lihat kiri, kita perhatiin mobil, terus akal kita menghitung, kalau saya menyeberang kira-kira saya bisa nggak? Terus kita lihat ada berapa motor, kalau motor ini bisa agak kecil, yang ini saya bisa santai. Nah demikianlah kata hati-hati itu. Gereja sekarang sudah tidak hati-hati lagi. Menerima semua orang saja, pokoknya begitu dia bisa speaker, pokoknya masuk gereja, kesaksian. Saya nggak akan kasih orang yang basicnya non teologi untuk kesaksian sini. Kecuali kesaksian singkat ya. Tapi tidak boleh, maksudnya mereka memaparkan teologinya tanpa kita perhatikan dulu latar belakangnya. Oleh sebab itu saudara mesti hati-hati. Sebab inilah yang terjadi kenapa pandemik ini, kalau saudara cermati kenapa pandemik ini terjadi, kalau saudara lebih peka sama Tuhan.
Memang Tuhan izinkan. Kenapa gereja itu sepi? Karena gereja itu cuma ngumpulin orang. Gereja itu cuma ngumpulin orang. Dan gereja sendiri tidak sama sekali merawat umat-umatnya sendiri. Kalau 1000 udah berat. Kenapa gereja itu sepi? Ya mungkin kita mesti peka sedikit. Karena kenapa? Mungkin banyak orang sudah tidak lagi gereja dengan penuh antusias. Mencari Tuhan. Tidak lagi ada orang yang pergi ke gereja untuk dapat domainnya. Atau istilah kata ada orang pergi ke gereja untuk dapat klien. Ada orang pergi ke gereja supaya tawar asuransi. Ini banyak terjadi. Di gereja itu bukan dagang berdagang, tapi di gereja itu adalah dari awal pertengahan selalu bicara tentang firman. Dan kalau kita mau fair hari ini, kalau kita suruh baca firman Tuhan 2 jam sama nonton film 2 jam, mana yang lebih menyenangkan? Kalau kita mau fair. Nah, kalau kita mau jujur, berasa nggak gradasi spiritual di dalam kita? Spiritualnya itu digradasi dengan entertain. Jangankan saudara, saya juga kadang-kadang bergumul saudaraku. Bergumul, jangan pikir hamba Tuhan juga gak bergumul. Tetapi perenungan kali ini supaya kita menyadari kenapa manusia tidak memiliki harapan. Ya karena teologinya salah. Karena pemahamannya salah. Karena dia salah untuk memilih nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai ilmu spiritual yang lain. Makanya oleh sebab itu manusia tersandar oleh masa lalu. Apa itu tersandar oleh masa lalu? Saya semuanya nenek saya dukun. Saya kan selalu bilang nenek saya dukun. Saya tersandra oleh nenek saya. Kalau saya tidak percaya Yesus, keturunan kedua dan ketiga adalah keturunan yang akan dihakimi, dikutuk. Tersandra kita. Dan itu mungkin nenek saya sudah dari buyut saya. Buyut saya bukan dari, kita tersandra oleh kayak itu. Oleh sebab itu hargailah pilihan Tuhan. Ada banyak keluarga kita yang tidak mau memilih Yesus. Karena kenapa? Kalau pilih Yesus miskin katanya. Buktikan kalau pilih Yesus miskin. Kalau orang pilih Yesus miskin, berarti dia salah tentang teologinya. Tidak ada Tuhan itu membuat kita terperok. Orang benar itu jatuh 2, 3 kali, 4 kali bangun. Oleh sebab itu saya ingin menekankan hari ini. Kalau kita mau beli harapan, kita mesti menyadari. Ada orang terikat tradisi. Pokoknya bapaknya kalau di perkumpulan itu hebat banget, terkenal. Pokoknya dia terkenal. Begitu masuk ke rumah dia gak terkenal. Dia padam sekali di rumah. Dia tidak terkenal, dia hanya terkenal di dalam perkumpulan-perkumpulan. Dan namanya dijaga baik di dalam perkumpulan. Tetapi namanya tidak jaga baik dalam rumah tangga. Saya rasa itu bukan tradisi yang baik. Ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Saudara, kalau nanti saya baca sebuah artikel itu, kalau kita mau lihat sempalannya bukan cuma saksi Yehova loh. Bukan cuma Children of God, cuma Kencon Mormon. Sekarang udah ada lagi. Oleh sebab itu saudara mesti benar-benar mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab bukan orang yang gereja yang masuk surga. Bukan orang yang melayani yang masuk surga, bukan. Orang yang percaya Yesus yang lahir barulah yang masuk surga. Saudara, kalau saya ulang sekali lagi, ingat Nikodemus berpuluh-puluh tahun mengajar. Tetapi kata Tuhan apa? Hal-hal seperti ini kamu tidak tahu katanya. Bayangkan pengajar kebenaran. Yang terakhir, hidupnya berputar-putar doang. Saudara pernah baca Hakim-Hakim? Hakim-Hakim udah kita lewatin ya. Hakim-Hakim kan seperti lingkaran setan. Pertama mereka bertobat, diberkati Tuhan, kerajaannya makmur. Begitu mereka masyhur, mereka lupa sama Tuhan, kawin-mengawin, sembah ilahi lain. Akhirnya mereka dibuang, disiksa, begitu siksa menjerit lagi. Diberkati Tuhan lagi, dibangkitkan. Begitu lagi. Kita Hakim-Hakim kalau saudara tahu. Tema kita Hakim-Hakim adalah keyakinan yang bagaikan lingkaran setan. Sebab orang itu tradisinya begitu. Bapaknya percaya Yesus, belum tentu anaknya percaya Tuhan. Bukan Yesus pada saat itu ya, masih Tuhan ya. Tetapi begitu ada diberkati Tuhan, mereka jatuh lagi. Nah ini yang membuat kita akhirnya hidup kita tidak memiliki harapan.
Kita seperti diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. Oleh sebab itu pertanyaan yang paling menarik saudaraku, bagaimana memiliki masa depan penuh dengan harapan? Bagaimana? Kenapa masih banyak orang, saya bilang seperti saya lah. COVID itu saya dibilang ada, ya jelas ada. Saya juga gak mau seperti orang gila bilang COVID gak ada. Ada, tetapi yang kita juga jangan takut berlebihan. Tetapi kita juga mesti berhikmat. Ingat, kita perlu berhikmat, tetapi gak boleh ketakutan berlebihan. Ke tempat kompungan saya tetap pergi. Tetapi habis itu jaketnya disemprot sampai basah, celana sampai basah, tembus ke tanah dalam, tangannya udah dicuci, semprot lagi pakai alkohol. Karena saya yakin, begitu saya keluar dari gedung, pasti virus itu nempel di saya. Maka saya mesti membunuhnya, karena saya tidak ingin menularkan orang lain. Nah oleh sebab itu loh, masa depan yang penuh pengharapan ini yang kita mau diskusikan hari ini. Supaya saudara tetap tegar, supaya semua orang tanya kepada, bagaimana Pak Daniel? Kok tetap Pak Daniel tetap sukacita? Kondisi pandemik loh. Kenapa Pak Ahe? Pak Ahe kok tetap sukacita? Kenapa Pak Eko? Kenapa lo semuanya kok tetap sukacita? Kita kasih tahu ke mereka. Kenapa kita tetap memiliki sukacita di tengah pandemi ini? Yang pertama saudaraku, bahwa harapan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Tadi nggak kelihatan ya, saya kurang terang di sini katanya, di belakang nggak kelihatan. Kalimatnya jelas saudaraku, ayat 6-7 dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh. Kalimatnya lihat peningkatan pemikiran. Ya kan, tinggal. Udah habis tinggal kita berakar, habis berakar lagi dibangun. Dan semakin teguh imannya. Tidak ada cara lain. Setiap orang yang mau memiliki harapan yang pasti, masa depan yang penuh harapan cuma satu. Hanya di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, saudara bukan apa-apa. Jelas sekali. Yang membuat kita masih tegar hari ini karena Yesus bersama dengan kita. Karena jika Yesus tidak bersama dengan kita, sia-sialah seluruh pelayanan kita. Sia-sialah seluruh keluarga kita. Sia-sialah semua pekerjaan kita. Sebab jangan lupa saudaraku, mungkin yang saudara tabur hari ini adalah berkat dari nenek moyang kita. Bukan dari pekerjaan kita. Kalau suatu hari saudara mendapatkan warisan, jangan lupa warisan itu bukan kita yang bekerja. Tetapi karena Tuhan menganugerahkan, memakai orang itu untuk memberkati kita. Kemarin saya baca sebuah artikel, istri saya bilang, ada seorang di Prancis kalau nggak salah ya, dia meninggal, itu 8 miliar warisannya, dan orang sana, di Inggris. Dan dicarilah. Siapakah orang ini yang warisan yang mendapatkan? Ternyata orang Indonesia. Ada keturunan dia dan mamanya pernah menikah dengan orang Inggris. Dia terus balik ke Indo dan dicarilah tradisinya. Dan dia dapat 8 miliar. Bayangkan dia tidak pernah mikir loh. Tahu-tahu dapat warisan 8 miliar. Itulah yang terjadi dengan kita. Kita nggak pernah bermimpi bahwa suatu hari kita akan seperti ini. Pak Eko akan lahir di tengah keluarga begini, Yohanes akan keluarga begini. Kita tidak berpikir, sebab Tuhan punya planning yang bagus bagi kita. Kayak saya yakin kalau Yohanes jadi Pak Eko jadi Yohanes, pasti belangsak dua-duanya itu. Ketukar soalnya. Karena nggak pas, nggak match gitu, bautnya nggak sama. Ya kan, baut 12 dimasukin 15, jebol. 15 dimasukin 12, kendor. Iya benar, Tuhan itu sudah pas menempatkan kita. Jadi nggak usah sedih, Yohanes ya. Jadi nggak usah sedih saudaraku. Nggak usah sedih, pokoknya nggak usah nangis, teriak-teriak depan Tuhan. Mengapa? Nah ini kita. Mengapa Tuhan? Karena hidup kita dipenuhi dan diperlengkapi. Ayat 8-9 dikatakan demikian saudaraku. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Dan palsu menurut ajaran turun-temurun roh dunia. Nih kalimatnya nih dia. Tetapi tidak menurut Kristus. Kamu tidak begitu. Sebab hidup kita tuh ringan. Sebab kalau kita sebentar pergi ke dukun aja perlu waktu, perlu uang, perlu harga diri. Muka taruh di mana? Kita enggak. Kita begitu keluar Yesus. Kalau kita mau minta sesuatu, kita hanya masuk kamar. Dan bukan kamar tetangga, kamar kita.
Iya. Enak gak jadi orang Kristen? Masuk kamar katanya. Coba kalau Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau saya berkatin, bakar sapi 5. Gak usah sapi deh. Yohanes, kalau kamu saya berkati, bakar merpati 5. 5, bayangkan satu gedung ini aja, tiap hari 5. Kira-kira jualan merpati yang paling laku. Iya, untung banget ya. Bersyukur banget orang Kristen suruh masuk kamar. Minta kepada Bapa, dan aku akan menjawab doamu. Betapa Tuhan itu memperlengkapi kita karena dia tahu kita lemah. Yang kedua ayat 11 dikatakan demikian saudaraku. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sunat yang dilakukan sunat dengan Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh dosa kita. Permasalahan hidup, saya bilang, permasalahan hidup manusia yang paling terbesar dan kekal adalah dosa. Saya ulang lagi. Permasalahan manusia itu bukan makan dan minum. Makan dan minum itu cuma terjadi di bumi, di sorga enggak. Tetapi kalau berdosa, dia tidak masuk sorga. Nah ini udah Tuhan tanggalkan beban yang terberat. Beban yang terberat sudah Tuhan tanggalkan. Mengapa orang belum bisa lari? Karena dia belum menanggalkan bebannya. Dia masih jatuh terus. Masih bergumul tentang dosanya. Tiap hari meratapi. Saudara cuma pergi kepada Yesus. Kalau saudara gagal, saudara hanya pergi kepada Tuhan dan minta ampun. Saya juga bisa gagal saudaraku. Seringkali saya juga nggak bagus juga. Seumpamanya lagi baca, saya bacanya bukan sesuai dengan saya. Tapi saya kadang-kadang bacanya sesuai kehendak saya. Saya nggak mulai berdoa. Saya berapa kali mau baca firman, saya nggak berdoa, saya tegur Tuhan. Lu baca doang, lu nggak berdoa Cakra. Aduh, ya Tuhan maaf Tuhan. Kok saya jadi seperti kegiatan doang gitu. Baca Alkitab cuma kegiatan, bukan lagi kehausan. Makanya saya mulai berdoa, Tuhan, aku mau baca firman Tuhan hari ini, tolong saya ya Tuhan. Saya baca mulai. Pasti dapat sesuatu. Tapi orang yang baca cuma untuk memenuhi absen yang dibuat oleh Bu Eva, dia akan dan mau dapat reward Pak Eko, duluan terus. Bacanya nanti Pak Eko. Jadi kirim dulu lah semuanya. Yang penting baca ntar malam. Enggak, di sini enggak ada Pak Eko. Di sini mah enggak ada. Di sini pokoknya begitu baca, laporan. Ini makanya saya bilang prediksi saya terlampau liar. Enggak boleh. Oleh sebab itu beban sudah ditinggalkan. Kalau beban sudah dilepaskan. Saudara tahu pelari? Waktu saya latihan basket di lapangan ABC Senayan, ya saya pernah juga gitulah ya. Dulu saya beli beban yang 1 kilo. Ya mending ya. Bending gitar ya. Nah dia lompat-lompat. Waktu dilepas, kita bisa lompat lebih tinggi. Bebannya begitu lepas. Begitu juga pemain volley biasa di bahu. Dia kalau mau lompat dikasih bebannya. Begitu dia lepas bebannya, baru dia biasanya tangannya dijepit sama besi. Spread, patah jadi nggak main volley lagi. Enggak, bukan begitu saudaraku. Yang pertama saudara sudah Tuhan sudah tahu keberadaan kita. Pak Eko, seumpamanya Pak Eko punya anak dong, namanya Gisel. Tahu nggak Pak Eko ukurannya Gisel? Ukuran kemampuannya untuk ngangkat beban kah, untuk bawa mobil kah, untuk ini kah? Kan tahu kan? Apakah Pak Eko nyuruh Gisel ngangkat itu tembaga? Sama bawa truk sama buka tembaga, mungkin nggak? Karena kenapa? Tahu keadaannya. Kalau manusia aja tahu keadaan anaknya, bagaimana Tuhan masa nggak tahu keadaan kita? Dia tahu keadaan kita, kapan ditolong, kapan dibiarkan, supaya kita belajar. Kapan Tuhan memproses, kapan Tuhan biarin kita jatuh, dibiarin jatuh, dosa sampai jatuh. Begitu nyesal baru, ya Tuhan, saya pernah ya. Maksudnya saat itu saya udah nggak pernah baca firman, itu saya dibiarin sama Tuhan, saya berasa banget. Saya nggak baca firman Tuhan sampai 2 minggu. Itu saya berasa jauh banget sama Tuhan. Begitu saya udah tahu, kok berdoa kok begini ya? Kok nggak ngerasain sesuatu yang bagus lagi ya? Saat itu saya nyesal, saya bilang Tuhan ampun aku Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Supaya ketika kita berbalik kita menyadari, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Yang kedua, saudaraku sekalian, ya. Yang kedua, di 2 Kolose 2 ayat 12 sampai 13 kita baca bersama-sama. Kolose 2 12 13 kita baca bersama-sama. Bangkit berdiri saudaraku. Kolose 2 12 sampai 13. 1 2 3. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan
dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kamu pada kerja kuasa yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13. Kamu juga mesti dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. iya, silakan duduk saudaraku. Yang kedua itu karena ada jaminan bagi kita. Karena ada jaminan. Saya kadang-kadang dulu kalau kita beli sesuatu barang kita pingin ada garansinya ya. Ya kadang-kadang saya kalau beli barang belum berani saya sekarang sampai sekarang masih COD. Masih COD. Jarang saya. Kadang-kadang saya minta Pak Ahe, kalau saya agak khawatir Pak Ahe dulu lah yang beli ya. Dan saya ganti. Lausnya tolong. Tapi kalau dia bisa COD saya beli. Ya kemarin saya beli gunting tanaman karena minggu depan saya mau pulang. Saya beli gunting tanaman Lause karena akan datang bibit anggur dari kawan kita Dadap. Ada seorang dokter kata Lause yang sekarang jadi petani anggur. Saya bilang kan saya kasih kan ininya parenya kata Lause Wanyo anggur dong. Saya bilang Lause saya udah tanya 250.000. Saya udah pergi ke itu tuh yang Citra 2 tuh kalau kita masuk ke kiri ada udah lanjutin. Lanjut ya, karena waktu saya bro. Yang pertama, jaminan untuk apa? Kalau ada jaminannya kita tinggal percaya aja. Saudara, kalau seumpamanya, saya bilang gini Pak Daniel, saya akan traktir Pak Daniel hari Senin jam 12. Pak Daniel nggak percaya. Terjadi nggak makan-mamakan? Nggak akan terjadi. Nah oleh sebab itu Tuhan juga membutuhkan kita untuk percaya. Sebab kalau seumpamanya Tuhan tidak dipercaya, ya Tuhan mau buat apa? Seperti tadi saya bilang sama Pak Daniel, saya bilang Pak Daniel, saya akan beliin Pak Daniel A, B, C, dan D. Tetapi Pak Daniel nggak percaya sama saya. Pak Daniel minta nggak? Enggak, karena nggak percaya. Itulah yang terjadi. Jadi kesalahannya bukan pada pihak Tuhan, tetapi manusia yang tidak percaya. Dia bilang, kamu akan diberkati, kamu akan diangkat, kamu akan selalu diangkat, kamu akan diberikan anugerah, kamu dikasihi, tapi kita nggak percaya hal itu. Ya sama aja maksudnya, kita nggak percaya jaminannya. Oleh sebab itu kita perlu juga saudaraku, mempercaya akan kuasa Tuhan. Soalnya banyak gereja yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan teologinya teologi logika. Kalau seumpamanya firman Tuhan gak masuk logika saya, bukan firman Tuhan. Ini pasti mitos. Seumpamanya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, bagi orang banyak itu mitos. Pertanyaan orang, bagaimana mungkin Tuhan memberi makan 5.000 orang? Orang dia aja kelaparan, dia aja minta, gitu loh. Teologinya ada loh yang gitu. Saudara gimana? Percaya itu Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki? Yang benar. Masih percaya enggak? Ada lagi teologinya begini nih. Itu sebenarnya bukan mujizat Tuhan Yesus. Sebenarnya itu waktu Tuhan Yesus, waktu anak kecil itu memberi, yang tua-tua malu. Coba dibikin logika, dibikin logis gitu loh. Seolah-olah enak gak? Bagus gak? Seolah-olah bener ya? Kayaknya iya bisa juga, bisa aja masuk akal kan? Masuk akal begitu. Kita Pak Eko, saya Pak Ahe, Pak Daniel ngumpul, tahu datang Gevelin. Kita bilang, ada pengajar lah seumpamanya Pak Teddy ngajar kita, terus Pak Teddy bilang, ada makanan sama kita enggak? Terus Gevelin bawa, ini saya punya Pak. Terus karena gak enak kita akhirnya ngeluarin duit lah. Udah deh beli deh Pak Ahe. Nah itu, masuk logika enggak? Tapi enggak benar. Sebab itu berarti bukan Tuhan dong. Yang kedua saudaraku, yang ke-13 katakan di situ bahwa kita juga memiliki hidup yang akan datang. Bayangkan seumpamanya saudara bertanding nih, pertandingan basket. Terus orang-orang bilang gini, gak apa-apa mereka bertanding, yang menang pasti lo. Kita ada orang dalam bro. Ada orang dalam. Ini orang dalam bukan orang dalam kerja, ini dalamnya orang dalam sorga. Semua orang lagi nyari tentang sorga, kita dikasih tahu, lo sini aja. Dia biarin nyari itu. Lu masa nih, orang dalam. Ada orang dalam. Beres.
Ngapain takut? Makanya oleh sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Masa depan bersama dengan Tuhan itu pasti. Kan bukan berapa lama kita hidup, ya enggak? Tetapi apa yang kita kerjakan selama hidup? Ya, sabar deh. Ya, lagi emosi dia. Lagi jangan marah lah ya. Ya saya kan nggak bilang kamu cepet-cepet, enggak. Kita semua gitu ya. Ya bayangkan kita punya orang dalam. Orang dalam gitulah gitu, orang dalamnya bilang gini. Yesus bilangin, aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu. Dia enak banget, yang lainnya cemburu. Ya cemburu, tapi cemburu jangan sama kita, cemburu sama Tuhan Yesus. Tanya, kenapa saya nggak dipilih? Lu tanya aja nanti, jangan sekarang. Tapi juga kita nggak boleh arogan dan sombong ketika kita masih jadi orang pilihan, nggak boleh. Ini gua nih, orang perlu lihat bukti kepada kita bahwa kita murid Tuhan Yesus atau tidak. Ya, yang kedua jaminan. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir adalah karena kita, kalimat ayat 15 katakan gitu. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Dan kemenangannya atas mereka. Tuhan telah menang terhadap semua, bahkan kematian pun dia menang. Ya kan? Kehidupan yang paling kita takuti apa? Kematian. Kematian aja kita udah menang. Apalagi kehidupan. Kematian aja kita udah menang. Apalagi kehidupan ini, saya kalau ingat ini ya, saya tuh ingat main game. Kalau yang main game tuh tahu tuh bagaimana saudara tahu-tahu tenaganya itu atau senjatanya itu sempurna. Kalau sempurna tuh kan sekali banting bek darah temennya bisa berkurang sampai 70. Kalau sempurna gitu kan, kalau saya dulu senangnya tuh kan Street Fighter. Saya senang pakai guil yang tendangan balik. Tetek balik ya, itu doang. Ya gitu. Kalau enggak Honda. Ya gitu ya. Cuman itu yang paling gampang. Yang lainnya belum tahu ilmunya. Bayangkan saudaraku, kematian aja udah dimenangkan oleh Tuhan, apalagi kehidupan. Ya, saudara yang di rumah ya, jangan lupa ya. Kematian aja udah diberesin sama Tuhan. Kamu akan hidup walaupun kami akan mati, katanya. Kamu akan mati, yes, tetapi kamu akan hidup di dalam kehidupan yang kedua. Aduh, enak banget nih jadi orang yang ini. Bagi mereka, saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi. Itu urusan dia sama Tuhan lah. Kalau tanya Pak Cakra, kok kenapa mereka nggak dipilih? Lu jangan tanya saya bukan Tuhan. Saya mah cuma bersyukur aja saya dipilih. Nanti begitu di sorga baru kita tanya Tuhan, kenapa nenek moyang saya yang belum percaya itu kok nggak terima Tuhan? Saya nggak tahu. Pasti Tuhan punya jawaban. Sebab itu saya tutup dengan kutipan 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan berdiri saudaraku. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kasih tepuk tangan. Saudaraku, silakan duduk saudaraku sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. 3 hal yang saudara mesti ingat. Bahwa pertama, tidak ada masa depan yang penuh harapan kecuali di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Yang kedua, karena ada jaminan dari Tuhan untuk kita. Yang ketiga, karena Dia memenangkan kita. Kematian aja sudah dimenangkan, apalagi kehidupan. Dia pasti menangkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu selama kami di dalam Tuhan, akan selalu masa depan penuh harapan. Dan kami percaya firman-Mu hari ini mengatakan, bahwa banyak filsafat yang kosong. Banyak omong-omongan yang kosong. Tetapi Engkau tidak. Engkau telah memberikan kami harapan. Dan Engkau telah menjamin kami. Dan Engkau mengatakan bahwa kami sudah dimenangkan. Terima kasih Bapak, 3 hal inilah yang menguatkan kami. Dan kami percaya akan firman ini. Dan kami akan tetap berdiri tegak. Seraya kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini.
Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hari ini sedang sulit percaya dengan kondisi yang terkini. Biarlah kami menyadari bahwa hari ini kami semua punya harapan. Kami yang bisnis punya harapan. Kami yang berkeluarga punya harapan. Kami yang punya anak punya harapan. Kami yang punya pekerjaan punya harapan. Bahkan kami yang belum bekerja, kami masih percaya bahwa kami punya harapan. Dan kami yang sedang mau kuliah, kami percaya juga akan ada harapan. Dan adik-adik kami yang studi, mereka pun memiliki harapan yang pasti. Terima kasih Bapak. Kami akan melewati pandemi ini. Dan kami akan ceritakan kepada anak cucu kami, bagaimana kami bersama dengan Tuhan melewati pandemi ini. Dan ini akan menjadi sejarah penting. Dan kami akan menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Perlindungan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang mencintai Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Terima kasih untuk Pak Cakra yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Biarlah kita semuanya boleh dikuatkan, diteguhkan. Saya undang jemaat sekalian saat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini. Kita akan berkata, bersama-Mu Bapa kami akan melewati semuanya ini. Biarlah perkenanan Tuhan yang teguhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami membawa semua
saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua, hanya bersama-Mu Tuhan kami bisa melewati semua. Kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh hari ini, yang keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang sedang berbeban berat ya Tuhan, Kau beri kelegaan. Mereka yang sedang dalam kelelahan, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga yang sedang dalam berbagai pergumulan apapun juga Tuhan yang akan jawab semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua umat-Mu. Biarlah mereka dalam penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Akhirnya seluruh umat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus. Memberkati saudara, menguatkan saudara. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah semua umat yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.